tahun 2020 ya tadi saya sebutkan bahwa kita memiliki tantangan yang besar, yaitu terjadinya pandemi wabah COVID 2019 yang membuat CV Liwa ini harus menghentikan beberapa aktivitas bisnisnya. Salah satunya memang yang terhenti pada saat itu adalah aktivitas edukasi wisatanya, karena memang dicanangkan di 2019, 2020 itu untuk grand openingnya, tapi memang menjadi tantangan yang tersendiri ya, sehingga edukasi wisata Lebahnya tidak berjalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Rahmat Ferdinanto SE. Saya salah satu owner di perusahaan CV Liwa Produksi yang bergerak di bidang industri green, yang bergerak di tanaman, lalu bergerak di bidang edukasi wisata, bergerak di konstruksi aneka profil bangunan yang berciri khas dengan alam, bergerak juga di bidang mebeler, dan bergerak juga di bidang konstruksi. Selain saya memiliki perusahaan CV Liwa Produksi ini, saya juga salah satu penggagas rumah Quran Alam di CV Liwa Produksi. Nah, mungkin sekilas tentang kurikulum vitae saya. Saya tamatan ekonomi syariah di salah satu perguruan tinggi ya di Tanjung Pinang yang membidangi bidang syirkah, sehingga bisnis yang saya bangun ini berpola dengan program kerjasama. Selanjutnya saya memiliki beberapa rekan-rekan yang membantu saya, yang bekerja sama saya untuk mengembangkan usaha saya di CV Liwa Produksi. Kalau di Tahunaman ada Mas Maman, Mas Erwin, dan beliau juga yang bergerak di bidang aneka profil yang sedang saya bangun dengan moto atau visi sodakoh dan inovasi. Selanjutnya juga saya punya rekan ya untuk bidang mebeler dan juga konstruksi. Saya memiliki usaha ini karena satu, usaha ini adalah usaha yang sangat baik dalam pertumbuhan ekonomi skala mikro. Salah satu yang menarik bagi saya di dunia tanaman, saya karena hobi menanamkan buah. Jadi pada saat ini saya mencoba melakukan inovasi yang sangat terbarukan, tentu melalui pendekatan Sustainable Development Goals, pembangunan yang berskala keramah kepada lingkungan dan juga bernilai daya dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, kenapa saya memiliki usaha ini juga? Karena di sini ada salah satu tanaman jeruk dekopon yang saat ini sedang saya kembangkan, dan ini baru satu-satunya yang ada di Provinsi Kepri. Selanjutnya, selain saya membuat usaha tanaman buah, ada juga tanaman bunga, saya juga membangun usaha edukasi wisata, di mana saya memiliki usaha Hanili. Saya sebut produknya itu Liwa Hani, yaitu madu yang bersumber dari dua jenis lebah. Kalau secara umum lebah yang ada di daerah ini disebut lebah trigona atau kelulut, satu lagi mellifera. Nah, kebetulan usaha saya itu membidangi nilai edukasi. Nah, nilai edukasi wisata sebenarnya, ekonomi wisata, sehingga saya memiliki usaha wisata edukasi di bidang perlebahan dan juga di bidang pertanaman, seperti itu. Saya memulainya tahun 2010 ya. 2010 usaha ini saya mulai dari peternakan lebah trigona. Pergerakan lebah trigona saya membangunnya kurang lebih ada 10 setup yang saya dapatkan dari teman-teman di luar daerah. Ada dari Kalimantan,
ada Sumatera, Sulawesi hingga ke pelosok Jawa. Itu saya kembangkan, lalu saya kembangkan di beberapa daerah-daerah. Ternyata ini memiliki nilai ekonomis. Itu awalnya sebenarnya dari usaha lebah dengan konsep sirka seperti itu. Selanjutnya ternyata ada turunan dari produk lebah ya, selain madu ya. Itu adalah produk tambahan, sebagaimana saya memiliki pusat kajian di perusahaan itu untuk melakukan sustainable, berkelanjutan dalam pengembangan bisnisnya. Sehingga saya melihat ada kehobian yang saya itu berkorelasi dengan usaha pertama, yaitu usaha lebah, yaitu produksi madu, propolis. Maka korelasi yang saya bangun adalah tanaman, sehingga saya memilih untuk bisnis di tanaman. Nah, bisnis yang saya geluti ini adalah bisnis tanaman yang sifatnya hortikultura, yaitu ada jeruk dekopon yang hari ini saya datangkan dari Jawa ya, Jawa. Dan juga sebenarnya ini jeruk dekopon aslinya dari Jepang, dikembangkan di Indonesia dan memiliki nilai yang sangat strategis dan memiliki nilai tambah yang sangat menarik, sehingga saya coba untuk kembangkan di Provinsi Kepri. Selain jeruk dekopon juga saya memiliki jeruk santang yang saya rasa ini saya senang kembangkan, dan saya lakukan pendekatannya dengan mengintegrasikan potensi ternak lebah yang akan saya buatkan wisatanya dengan tanaman-tanaman yang saya tanam. Salah satunya adalah jeruk, ada juga durian, ada juga buatin, ada juga blueberry. Ini di bidang tanaman buah yang saya lakukan. Ini sebenarnya sudah berjalan di tahun 2010 bersamaan dengan industri lebah, tapi berjalan dengan seiring waktu, yang pada saat itu saya memulainya dari awal dengan ya tadi kalau saya katakan suatu ide harus saya inovasikan, lalu saya usahakan dengan tawakal ya, sabar, karena suatu usaha tanpa ikhtiar yang maksimal itu tentu tidak mungkin bisa terjadi, dan konsisten. Maka saya membangun konsistensi, tawakal, yang akhirnya dari hasil itu saya mencoba untuk berbagi. Ternyata dengan sodako Allah limpatkan nih setiap usaha yang saya bangun dengan pengembangan bisnisnya. Itu mungkin kemudahan-kemudahan yang saya bangun di dalam membangun usaha di perusahaan CV Liwa Produksi. Tahun 2011 saya memulai dengan bersaing yang sangat ketat ya. Itu saya diuji dengan tantangan yang sangat besar, hingga pada tepatnya saya mendapatkan peluang yang sangat besar di pasar itu di tahun 2014. Bisnis perlebahan saya itu mendapatkan kerjasama dari perusahaan propolis di Indonesia, di Jakarta, tepatnya di Bogor, dan saya teruskan di tahun 2017 bersama pakar gizi di Unpad. Beliau memiliki perusahaan untuk mengembangkan industri propolis. Maka beranjak dari situlah saya mengembangkan usaha saya pada tahun 2017 untuk lebih maksimal, sehingga pada tahun 2017 ada beberapa produk CV Liwa itu mendapatkan perhatian pasar. Karena tadi ya saya bangunnya dari awal inovasi, ide. Tentu ketika seseorang memiliki banyak potensi sumber daya alam, tapi ketika dia tidak memiliki inovasi, dia tidak memiliki ide, tentu itu sulit untuk bisa mengembangkan bisnisnya. Maka tahun 2017 saya bersama tim membahasnya lebih jauh dan dalam. Kami menemukan sebuah ide dan inovasi dalam membangun usaha yang berintegrasi, yaitu dari peternakan madu lebah yang kita bangun edukasi wisatanya, lalu ada di perkebunan tanaman, ada hortikultura ya, salah satunya kita sedang mengembangkan jeruk yang berbagai jenis yang saya sebutkan tadi, dan juga anggur dan juga kurma. Itu ada di Telopaya. Namun produk Liwa yang menjadi unggulan tetap tidak kita tinggalkan, karena kita punya tim. Kenapa kita tidak tinggalkan? Karena memang ini menjadi satu potensi yang betul-betul dipertahankan oleh CV Liwa, terutama saya, untuk memberikan branding yang terus ada di tengah masyarakat. Ketika mengingat masyarakat dengan produk Liwa, CV Liwa ini adalah lebah atau madunya. Hanya
2019 ini kita mencoba untuk melakukan pengembangan lebih jauh ya, lebih jauh agar ini tidak hanya lebah ini tidak hanya jadi atau hasil dari produk lebah seperti madu, propolis, bepulon ini tidak hanya sekedar konsumsi, tapi memiliki nilai edukasi. Sehingga tahun 2018-19 CV5 membuat program edukasi di mana dicobalah membangun rumah Al-Quran Alam. Ya, kita membuat sekolah yang berintegrasi membina adik-adik di usia pelajar sehingga di usia pelajar itu mereka bisa berintegrasi dengan kita untuk bisa kita kenalkan tentang produk CV5. Nah, di sana kami membangun bisnisnya adalah bisnis edukasi wisata dan kita integrasikan dengan tanaman, sehingga tahun 2020 itu adalah sebuah hal yang sangat penuh dengan tantangan ya, ketika kita mengeluarkan program Sustainable Green Economy. Tahun 2020 kita diuji dengan hadirnya wabah virus corona COVID 2019 ya, dan di Indonesia itu kan masuknya di bulan Maret. Nah, disinilah tantangan kita. Memang pada tahun 2020 program edukasi wisata tanaman dan edukasi wisata lebah itu belum berjalan secara maksimal. Hanya memang kita masih mengandalkan produk hasil dari lebah saja. Namun saya sempat tadi ada yang saya tinggalkan. 2019 ternyata CV5 ini memiliki modal yang tadi saya bilang, kalau hanya sekedar modal tanpa inovasi dan ide, maka eksistensi dari perusahaan itu tidak akan ada. Maka pada tahun 2019 CV5 mencoba membangun perusahaan yang bisa berintegrasi dari alam, darat, dan laut. Potensi kita 2019 itu kita mendapat kesempatan perusahaan bisa membeli atau membuat kelong apung yang pada saat itu kita mampu memproduksi setiap harinya kurang lebih ada kitaran sampai 300 ya. Kalau kita rata-rata 300 kilo produk dari laut yang dihasilkan dari kelong. Sementara di darat pada tahun 2019 kita sudah membudidaya ikan lele, ikan gurami, dan juga tahun 2020 kita sudah membudidaya lobster. Nah, pada saat itulah kita melakukan pengembangan produk untuk kita inovasi dengan inovasi dan terobosan yang itu memiliki pasar lokal. Maka CV5 terus berinovasi. Di tahun 2019 produk utamanya adalah lebah dan madu serta propolis, ditambah dengan pengembangan di produk laut yaitu kelong apung dengan protesensi lautnya seperti sotong, ikan, dan bilis, dan juga dibantu CV5 memproduksi usaha ikan lele, budidaya ikan lele, baik itu pembibitan maupun lele itu sendiri dengan ikan gabus setelah ikan nila. Tahun 2020 ya tadi saya sebutkan bahwa kita memiliki tantangan besar, yaitu terjadinya pandemi wabah COVID 2019 yang membuat CV5 ini harus menghentikan beberapa aktivitas bisnisnya. Salah satunya memang yang terhenti pada saat itu adalah aktivitas edukasi wisatanya, karena memang dicanangkan di 2019, 2020 itu untuk grand openingnya, tapi memang menjadi tantangan yang tersendiri ya, sehingga edukasi wisata lebahnya tidak berjalan. Ya, kalau sisi produknya sendiri tadi saya sudah jelaskan, ada produksi di tanaman, konstruksi, pembangunan, tapi kita di tahun 2018-2019 itu lebih banyak kepada peternakan ya, pertanaman, karena memang 2020 kita dihambat oleh tantangan kita dalam menghadapi wabah COVID. Tapi usaha yang bisa berjalan pada saat itu adalah mebeler seperti itu. Ya, tahun 2019 saya bersama Pak Toyo mengembangkan workshop CV5 produksi. Kita memproduksi beberapa macam produk ya. Mungkin nanti Pak Toyo bisa jelaskan. Kita produksi tahun berapanya Mas ACP? Nah, jadi di awal tahun 2019 itu kita ada beberapa pekerjaan yang berkaitan dengan pemasangan ACP di Puskesmas Tembeling.
Kemudian ada di Tugu Batu Enam. Ini ya monumen Kalpataru ya. Tugu apa namanya? Tugu Kalpataru. Dengan ini ya kita membuat apa? Pembuatan pagar stainless. Lalu kita juga membuat lemari di perpustakaan sekolah ya. Untuk apa namanya? Interior. Seperti mebeler. Ada mungkin keunggulan kita di workshop ini, kita juga membuat menerima pengelasan berbagai macam aneka kelas, karena kita juga selain mebeler kursi kuliah atau kursi belajar, kita juga membuat pengelasan apa aja Mas ya? Mulai dari trali, kanopi, itu semua bisa kita buat. Nah itulah tahun 2020 Civil Lipo Produksi bersama Pak Toyo sebagai leadernya itu mengembangkan konsepnya adalah bengkel dan las, tapi kita juga menerima pesanan mebel. Mungkin itu ya.